Hi everybody, welcome to today's devotion video. Hai semuanya, selamat bertemu kembali di dalam online devotion video kali ini. Because we're going to have a lot of verses today, I'm going to ask Pastor Iskandar to just read those verses for us in Psalms 38. Berhubung hari ini ayat-ayatnya lumayan banyak, saya akan minta Pastor Iskandar untuk membacakan ayat yang diambil dari Mazmur 38 ayat 1 sampai 12. Akan saya bacakan dengan cepat ya, mulai dari ayat 1. Mazmur Daud pada waktu mempersembahkan korban peringatan. Tuhan, janganlah menghukum aku dalam geram-Mu, dan janganlah menghajar aku dalam kepanasan murka-Mu. Sebab anak panah-Mu menembus aku, tangan-Mu telah turun menimpa aku. Tidak ada yang sehat pada dagingku oleh karena amarah-Mu. Tidak ada yang selamat pada tulang-tulangku oleh karena dosaku. Sebab kesalahanku telah menimpa kepalaku, semuanya seperti beban berat yang menjadi terlalu berat bagiku. Luka-lukaku berbau busuk bernanah oleh karena kebodohanku. Aku terbungkuk-bungkuk, sangat tertunduk. Sepanjang hari aku berjalan dengan duka cita. Sebab pinggangku penuh radang, tidak ada yang sehat pada dagingku. Aku kehabisan tenaga dan remuk redam. Aku merintih karena degup-degup jantungku. Tuhan, Engkau mengetahui segala keinginanku, dan keluhku pun tidak tersembunyi bagimu. Jantungku berdebar-debar, kekuatanku hilang, dan cahaya mataku pun lenyap daripadaku. Sahabat-sahabatku dan teman-temanku menyisih karena penyakitku, dan sanak saudaraku menjauh. So when you read this psalm, you find that it's a very sad psalm pleading God for help. Saat saudara membaca Mazmur ini terkesan begitu sedih dan sangat berkeluh kesah kepada Tuhan. And the thing is this, when I read this psalm in the beginning, I feel the pain that King David felt. Saat pertama kali saya membaca Mazmur ini, saya bisa merasakan dengan segera sakit yang dirasakan oleh Daud pada waktu itu. You know, the way David in the English Bible, the way David described about pain is like arrows piercing him. How many of you have arrows ever pierced you? Cara Daud menjelaskan betapa sakit yang dia rasakan itu adalah seperti anak panah yang menembus dirinya. Seberapa banyak dari saudara yang pernah merasakan seberapa sakit waktu panah menembus tubuh kita? You know, I do not know about you, but when I get a little splinter, a little wood that pierce my finger, it's already so painful. Just one finger already pain. Can you imagine if arrows piercing you all over your body? Saya nggak tahu bagaimana dengan saudara, tapi bagi saya kalau kita ini tangan saya tertusuk oleh satu serbuk kayu atau pecahan kayu saja, udah begitu sakitnya di daging saya. Bagaimana dengan kalau anak panah menembus ke seluruh tubuh kita? Why does David feel that way? Because he was conscious about his sin. In verse 4, he says, "My guilt overwhelmed me like a burden too heavy to bear." Saat Daud menuliskan Mazmur ini, dia menuliskannya di dalam sebuah kesadaran akan dosa, sehingga di ayat 4 dia katakan, tidak ada yang sehat pada dagingku oleh karena amarah-Mu. Right, a bit different, the English and the Bahasa a bit different. But it says this, it says that my wound festers. In the NIV it says, verse 5, my wound festers and loathsome because of my sinful foolishness. Di ayat 5 dikatakan bahwa sebab kesalahanku menimpa. The verse 5 in English version is basically actually verse 6, Pastor. Oh, okay. So what's verse 3 for you? Okay, verse 3. Oh, okay. Verse 3 is verse 4 in Indonesian. Okay. Okay, verse 3 ya, now ya. Verse 4 in Indonesian. Tidak ada yang sehat pada dagingku oleh karena amarah-Mu. Tidak ada yang selamat pada tulang-tulangku oleh karena dosaku. And the next verse? Oke, sebab kesalahanku telah menimpa kepalaku, semuanya seperti beban berat yang menjadi terlalu berat bagiku. Okay, so it's like David is saying, because of my sin,
my guilt is so heavy to bear on my own. Jadi Daud menjelaskan bahwa kesalahan atau dosa yang dia lakukan itu telah menjadi sebuah beban yang sangat berat bagi dia, yang dia sangat sulit untuk memikulnya. And therefore, in life, whether you like it or not, when you have sin that you don't deal with God, you may look good, but it's actually like a burden behind, pulling you all the time. Itu sebabnya pada saat dalam hidup saudara, ketika ada sebuah dosa atau kesalahan yang saudara tidak bereskan dengan Tuhan, itu walaupun dari luar kita itu tampaknya baik-baik saja, tetapi sebenarnya beban itu telah mengikat kita, membuat kita itu sangat sulit dan mengikat kita seterusnya. In my verse 10, he says, "My heart pounds, but my strength fails me. Even the light has gone out from my eyes." Ayat 10 bahasa Inggris, tapi ayat 11 di dalam bahasa Indonesia, jantungku berdebar-debar, kekuatanku hilang, cahaya mataku pun lenyap daripadaku. So the thing is that when you are, when you're down with guilt, you're down with sinful guilt, what happened? Even your own strength, you may look healthy and you go to the gym every day, but inside you, the strength doesn't hold you up. Pada saat saudara tertekan oleh kesalahan yang saudara lakukan atau pelanggaran yang saudara lakukan, mungkin seperti orang yang pergi ke pusat kebugaran, berlatih dengan tubuhnya, dari luar kelihatan baik-baik saja, tetapi di dalamnya itu sangat tertekan. And it says, the last two verses, it says, when you're down, even your closest friend say, "I do not know you." Dan ayat 12, ayat berikutnya mengatakan bahwa pada saat saudara tertekan di posisi yang sangat rendah, maka sahabat-sahabat, kata Daud, sahabat-sahabatku dan teman-temanku menyisih, jadi tidak mau mendekat. When you're well, you're rich, you're famous, everybody is your friend. But when you opposite, nobody wants to be your friend. Tapi kalau saudara sedang sehat dan banyak duitnya, sangat banyak orang yang mau berteman dengan kita. Tetapi kalau kita dalam keadaan terbalik, itu teman-teman semuanya meninggalkan kita. Hopefully your wife says, "He's my husband," or your wife says, "I do not know him." Semoga istri kita mengatakan, ya ini suamiku. Atau kalau dia mengatakan, ini siapa, aku nggak kenal, wah itu repot. And then in verse 12, the English version, the verse 12, "Those who wants to kill me set their trap. Those who want to harm me talk about my ruin. All day long they scheme and lie." Dan di ayat 13 bahasa Indonesia dikatakan, orang-orang yang ingin mencabut nyawaku memasang jerat. Orang-orang yang mengikhtiarkan celakaku memikirkan kehancuran dan merancangkan tipu daya sepanjang hari. You find that in life sometimes you feel that everywhere you go there seems to be a trap for you everywhere you go. Saudara bisa merasakan kadang-kadang dalam hidup kita, kemanapun kita melangkah seolah-olah ada jerat yang terpasang untuk kita. But you know what's the good news? Tahukah saudara apa yang menjadi kabar baiknya? The beauty about Jesus going to the cross for us is that, number one, you don't have to carry the guilt of sin by yourself. Keindahan yang terjadi atas perbuatan Yesus yang naik ke atas kayu salib adalah, yang pertama, saudara tidak perlu lagi menanggung kesalahan dan penderitaan saudara sendiri. No, the verses Pastor Is read is that the hand of God is on King David. Feels the hand of God on him, pressing him down. But right now, it is God who lift you up, not press you down. Jadi kalau kita melihat di Mazmur yang sudah saya bacakan tadi, Daud mengatakan tangan Tuhan seolah-olah tangan Tuhan itu ada di atas Daud, tapi untuk menekan. Tetapi kali ini kita sudah ada Kristus, tangan Tuhan ada untuk mengangkat kita. And then David wrote, he says that even the light from my eyes is going out. Now Christ is our light. Bahkan katanya cahaya mataku pun lenyap daripadaku. Right? So David says that, I'm so troubled that even the light from my eyes has gone out. But now Christ is our light.
Jadi Daud mengatakan bahwa saking tertekannya dia, cahaya matanya pun lenyap daripada dirinya. Tetapi hari ini, Kristus adalah cahaya kita. And the thing is, the last part he talked about, he says that everywhere I go, I sense like there is a trap. Dan bagian akhir dia katakan bahwa kemanapun dia pergi, orang-orang yang ingin mencabut nyawanya memasang jerat. Jadi semuanya adalah jerat. But the good news for us is that in Christ, no weapon formed against us can prosper because Jesus is our King and our conqueror. Kabar baiknya kita di dalam Kristus hari ini tidak ada satu senjata apapun yang dibuat akan berhasil untuk diarahkan kepada kita. So today, when you read Psalms 38, compare to who you are in Christ, that all these things has been done for you. Jadi hari ini ketika saudara membaca Mazmur pasal 38 ini, kita harus membandingkannya dengan keadaan kita di mana kita sudah di dalam Kristus hari ini dan kita lihat apa yang Dia lakukan bagi kita. Thank you for watching. The Lord bless you. Terima kasih sudah menyaksikan, Tuhan memberkatimu. God bless.